tolong bebaskan diri kalian, adalah sembuhkan, adalah dari ya hal ini, dan buat orang-orang yang melakukan itu tolong tobatlah. Ya, tolong berhentilah, kasihani orang-orang yang ingin kembali pada cahaya. Seperti tadi Bohlam 5 watt yang teriak-teriak ingin mendapatkan setrum yang lebih banyak, cahaya yang lebih terang. Tidak mungkin. PLN tidak salah, karena setrum selalu ada. Mau berapa watt pun kau pasang, dia akan selalu isi. Sebagaimana inilah rezeki, kata Imam Ghazali. Orang-orang yang berdoa minta rezeki, tapi kapasitas imannya sebesar ini, walaupun hujan 7 miliar tahun, kamu bisa menggunakan akal logika. Pada saat besok hujan, kamu jajal, ini bukalah toplesnya. Dan ini bukalah toplesnya. Ember, bukalah toplesnya. 1 jam hujan, ember akan mendapatkan seluas ember. Toples ini akan mendapatkan seluas toples ini. Dan adapun ples botol kecil ini akan mendapatkan sebesar ples ini. Manusia sibuk mencari isi, tapi lupa bagaimana memperbesar iman. Bagaimana memperbesar takwa. Dan Allah menyuruh kepada kita untuk takwa. Justru untuk ingin membawa kamu ke bahagia. Supaya kamu tidak dibatasi. La hijabaka illa biwujudika. Ya ada lagi penghalang pada dirimu. Dari kebahagiaan Tuhan. Rasa Tuhan. Hidup merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara ya, dan sahabat-sahabat di luar Nusantara ya, Malaysia, Singapura, Sabah, Brunei ya. Kemudian juga sahabat Taiwan, Australia, Filipina ya, dan sahabat Turki ya. Semoga panjenengan pagi hari ini lebih sehat, lebih berkah, lebih bahagia, lebih bercahaya ya. Dan marilah kita hidupkan cahaya setiap waktu. Setiap makhluk akan senantiasa menuju pada cahaya, sahabat. Laron yang tinggal di dalam kedalaman tanah, kegelapan, di penghujung perjalanannya adalah mencari cahaya. Karena hakikat makhluk semuanya berasal dari cahaya. Allahu nurus samawati wal ar. Adalah cahaya, nur, ya, yang telah maujud menjadi Muhammad. Ya, maka la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Jangan ragu adalah memandang itikad kita, kemanapun kau hadapkan hanya melihat wajah Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu adalah halikun, adalah fana, adalah musnah, adalah tidak ada. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu duhurul haqqi fihi. Segala kaun itu adalah kegelapan, adalah kematian, ketiadaan, kefanaan, adam, adalah wujud-wujud arad, wujud-wujud adalah yang tidak wujud. Adapun kebahagiaan manusia, rizki manusia tergantung seberapa wujud dia. Semakin wujud dia,
maka semakin disitulah persoalan akan makin muncul. Kenapa demikian? Karena kita merasa ada. Dan Nabi Muhammad sudah ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, wastagfir lidzanbika, mohon ampunlah kepada atas dosamu. Ailidzanbi wujudika, adalah engkau merasa wujud, ya. Itulah beliau bersabda, wujuduka danbun, wujud kalian adalah dosa. Maka segala yang berkaitan dengan takwa, iman, ibadah, ya, syahadat adalah setelah kalian telanjang. Maka pada pagi hari ini sahabat, adalah sesungguhnya Allah telah menjamin segalanya. Karena di alam ini adalah Allah benar-benar telah menjadikan kita ini adalah memanjakan kita manusia di alam dunia ini dan memberikan nikmatul ijad sebagai wujud dirinya, nikmatul imdad dan segala keperluan yang berkaitan dengan kebahagiaan tubuh. Bahkan tubuh kita pun disertai dengan 4 lapis alam, ya. Ada ruh jismani untuk kebahagiaan fisikmu di alam dunia ini. Maka ada jannatul ma'wah, ada khurun-in, ada bidadari-bidadari bagi orang-orang yang sudah sampai kepada martabatnya, yang sudah menjadi malikin nas, ilahin nas. Maka sesungguhnya dunia ini adalah sorga kepada kalian. Segalanya setelah kembali pada Allah, segala makhluk ini menjadi halal, ya sahabat. Tapi hati-hati dalam pemaknaannya. Hanya bagi orang-orang yang sudah martabatnya sampai pada menjadi ahlullah tadi. Nah, inilah makanya perjalanan hidup kita manusia ini, silakan kamu yang mau mengurusnya ataukah Allah yang mau mengurusnya. Kamukah yang merupakan isim fa'ilnya ataukah Allah yang menjadikan isim fa'ilnya. Dan kamu menjadi maf'ul, jadi objek daripada Allah. Allah lah yang menjalankan kamu dalam segala perkara. Maka yang berkaitan dengan rezeki, sebetulnya banyak ayat dalam Al-Quran Allah menjamin, ya, bukan mencari. Maka itulah sebenarnya proses penyadaran manusia yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan rezeki, karena ilmu juga rezeki, kesehatan juga rezeki, kesempatan juga adalah rezeki sesungguhnya. Maka inilah marilah kita mari bahagia dengan cara Allah. Bahagia cara Allah menyadari rasa Allah. Banyak orang adalah ingin bahagia adalah dengan memiliki suami, dengan memiliki istri, tetapi malah justru terjebak di dalam perzinahan yang tidak disadari. Terjebak di dalam ketidakbahagiaan. Adalah rumah tanggamu adalah menjadi neraka. Anakmu, keluargamu adalah. Inilah konsekuensi pada saat kita merasa wujud. Dan Islam adalah, kenapa disebut Islam? Dan sekali lagi Islam bukan merek botol. Islam adalah merupakan, inilah agama, inna dina indallahil Islam. Adalah keberserahan dari awal. Maka ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya, sahabat, adalah bukan menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Itulah makna lillah, bukan lilillah. Jadi kita harus pahami. Jadi takwa yang sebenarnya itu adalah telanjang. Al-imanu uryanun, iman itu adalah telanjang. Walibasuhu takwa, dan pakaiannya adalah takwa. Jadi takwa itu adalah pakaian iman. Pakaian iman itu pada saat engkau sudah adalah aslama, sudah berserah diri, bahwa mengembalikan apa yang telah Allah adakan padamu. Karena itulah misi Allah. Allah membuat permainan di alam dunia ini adalah sesungguhnya adalah hanya candaan dia. Hanya dia ingin dikenali dari awal. Maka disinilah yang harus kita pahami. Maka dia maujud. Maka tajalilah dia adalah menjadi Muhammad. Adalah seumpama kapas yang sudah jadi benang. Dari benang itulah segalanya ini semua. Maka menjadilah lautan baju. Maka segala apa dalam kehidupan ini, seumpama dunia ini adalah lautan, 7 lapis langit buminya adalah lautan kapas. Maka apapun yang sudah menjadi baju, menjadi apapun, sesungguhnya hanyalah kapas belaka semuanya. Hanya permainan dia.
Dia ingin bermain pada saat, kata Abah juga, adalah seperti halnya manusia. Pada saat dia ingin disebut tentara, pada saat dibajuin belang, tentara. Pada saat dikasih pakaian coklat, disebut polisi. Coba, kamu jajal kalau tidak percaya. Kamu telanjang, habis itu kamu keluarlah pakai baju tentara. Pasti kamu dipanggil Pak Tentara. Pada saat kamu pulang lagi ke rumah, buka lagi baju tentara, ganti sama kamu gaji polisi. Pasti kamu akan dipanggil Pak Polisi. Atau sekarang pulang lagi ke rumah, kemudian kamu ganti baju dokter sekarang, maka kau akan dipanggil Pak Dokter, sesungguhnya. Dan terus begitu sahabat, karena memang kehidupan ini hanyalah sarung golok. Hanyalah cara dia adalah untuk untuk memberikan menunjukkan keberadaan dirinya. Maka jangan selalu merasa pede dengan keberadaan kita. Semakin kamu merasa ada, semakin disitulah masalah. Semakin tebal keberadaanmu, semakin disitulah persoalan itu ada, dan semakin jauhlah rezeki itu darimu. Nah itulah ya, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati kecuali engkau telah habiskan semuanya, haramkan semuanya. Sebenar-benarnya aku adalah tidak ada. Sebenar-benarnya tubuhku adalah af'alnya. Sebenar-benarnya hatiku adalah hanya asma'nya. Sebenar-benarnya ruhku hanya sifatnya. Dan sebenar-benarnya sirku adalah zatnya. Adapun tubuh ini adalah hanya untuk af'al bagi Muhammad. Dan hati ini adalah merupakan asma kepada Muhammad. Dan adapun ruh ini sifat kepada Muhammad. Dan rahasia syir ini adalah zat kepada Muhammad. Maka marilah kita lepaskan, kita telanjang, ya. Maka itulah Abah suka nyanyi lagu Ebit. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Nah itu, benar-benar bersih dari semua, ya. Bagaimana bersih itu? Bersih itu bukan berarti kamu berwudu nggak berhenti, tapi kamu ada. Disinilah yang harus dipahami oleh kita yang disebut Islam. Islam adalah aslama. Seberapa besar yang telah kau serahkan tadi. Maka pada saat engkau sudah ada pada dirimu, pada bohlam 5 watt, maka hilangkan keberadaan dirimu. Supaya cahayamu tidak dibatasi oleh keberadaan dirimu yang 5 watt itu. Maka cahaya hidupmu hanya 5 watt. Rizki penglihatanmu hanya 5 watt. Rizki untuk janatul mahwa hanyalah 5 watt. Rizki pengetahuanmu hanya 5 watt. Maka selama engkau yang ada, maka engkau dibatasi oleh dirimu sendiri. Coba kamu karamkan, matikan, supaya strum dari PLN itu memberikan strum sekehendaknya. Mayyasha. Rizki, mayyasha. Ilmu, mayyasha. Kebahagiaan, mayyasha. Tapi kalau kamu adalah hanya sebagai kamu, maka kamu akan menderita. Nah, adapun level penderitaan itu tergantung seberapa tebal keberadaan dirimu. Inilah yang disebut dengan takwa. Takwa itu bukan orang menjalankan apa yang disuruh dan dilarang, tapi tidak menyadari kehadiran Allah. Itu bukan takwa. Tadi, ya, itulah yang Allah ingatkan kepada mereka-mereka yang sibuk, tetapi dia melakukan perbuatan sia-sia. Karena bahkan dia telah menantang Tuhan, merasa wujud, tadi merasa berilmu, merasa hidup, ya, merasa mendengar, merasa bicara, merasa berbuat. Walaupun sebesar apapun yang kamu lakukan, kata iblis, aku akan hancurkan semuanya. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajmain. Aku akan buat dirimu dan segalanya hancur. Dan sejarah membuktikan Nabi Allah Adam hancur. Kemudian Zakaria. Dan para nabi-nabi itu punya salah semuanya. Apalagi kita. Nah itulah. Maka disinilah Allah mengingatkan kepada kita. Ittaqullah. Tadi, hai bohlam 5 watt. Kalau yang ada adalah kamu, maka kamu dibatasi oleh dirimu sendiri. Maka kanallahu ala ma syai'a wa huwal ana ma 'alaiha kan. Dahulu hanya aku setrum yang ada. Sekarang kenapa kamu ada merasa punya setrum? Tadi semua, ya. Dahulu pun kehidupan ini hanya aku, dan sekarang pun hanya tetap aku. Maka pada saat engkau merasa ada, itulah persoalan.
Maka kata Allah, bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, membaca Quran ke, kemudian baca sholat ke, apapun yang kamu lakukan yang disebut ibadah. Karena kamu salah menafsirkan ibadah adalah menyembah. Padahal ibadah dari kata abadah ya'budu ibadatan, mengabdi. Mengabdi kepada sang dalang. Menyerahkan segala apa yang nampak ada pada dirimu. Wujud dirimu adalah hanya wujud kenyataan dalang pada wujud Muhammad dalam rupa Adam, dalam rahasia insan. Pegang ini sampai matimu. Ya. Maka disinilah kenapa sholat itu adalah sod lamta. Ya, orang belum sholat baru usolli. Karena lamnya tidak latifun. Kenapa? Untuk setelah masuk mengenali dirimu Fatihah, maka alif lam mim. Kenapa? Dari alif menuju mim itu ada alif lam. Dari semua. Ya. Nah ini juga harus dipahami. Bahwa sesungguhnya, kenapa juga ilmu ain lam mim? Karena tidak ada iliyin bagi orang yang tidak latifun. Kalau ilmumu, maka sesungguhnya di mata Tuhan kebodohan. Maka muncullah manusia-manusia yang merasa bertakwa, tapi adalah melakukan kebaikan, melakukan menceritakan kebaikan, tapi bukan pelaku kebaikan. Karena selalu aku, dan aku. Dan itulah kenapa tubuh kita disebut Al-Quranul Qadim. Dan tangan kita disebut Al-Quranul Karim. Penglihatan kita sebenarnya Al-Quranul Hakim. Dan hidup kita Al-Quranul Azim. Maka disitulah ada Injil di matamu. Ada Jabur di mulutmu. Ada Toret di telingamu. Dan ada Al-Quran di nafasmu, hidupmu itu. Sahabat, maka itulah sebetulnya nafas adalah menjadikan kunci kepadamu menyadari tentang semua itu. Maka marilah kita berjalan dengan benar. Karena nanti akan ada sia-sia dari yang kita lakukan. Selama kita yang berbuat hancur oleh iblis. Iblis sudah berjanji. Qala Rabbi bima agwaitani, karena engkau telah sesatkan aku ya Allah. Maka kata iblis, la uzayyinana lahum fil ar, maka aku dandani dirimu, perasaan dirimu. Kau merasa ada, merasa wujud. Pada saat kau merasa wujud, kau beramal pun tetap ria. Padahal tidak boleh ada amal yang dilakukan dengan syirik jali dengan jasad. Syirik hopi dengan ruh, dengan hati. Dan syirik sir dengan ruh. Dan selama kamu yang ada, ibadah itu tidak mungkin kamu bisa melakukannya. Karena Tuhanmu adalah laisa kamitslihi. Karena dia yang ada. Kalaupun ada proses sembah, menyembah, hanya dia untuk menyaksikan dirinya sendiri. Hanya dia untuk mengingat. Kalaupun zikir, hanya dia yang untuk mengingat dirinya sendiri. Kalaupun munajat, hanya dia ingin melihat wajahnya sendiri. Ini tidak boleh ditutupi, sahabat. Dan bagi kalian yang sudah berjalan dari bawah, silahkan. Tetapi tidak boleh berhenti. Inilah persoalan yang terjadi hari ini. Manusia berhenti pada satu titik. Sehingga dia adalah, di alam dunia ini adalah kelimpungan. Seumpama layang-layang putus. Dia tidak mengenali Tuhannya. Tidak menyadari kehadiran Tuhannya. Dan tidak mampu menyaksikan Tuhannya. Yang begitu dohir. Yang begitu terang. Yang begitu nyata pada diri dan di luar dirinya. Maka itulah akhirnya manusia berada dalam neraka. Takut neraka. Sebenarnya kamu sedang ada dalam neraka. Sebenar-sebenarnya neraka. Itulah neraka. Kamu berada pada nar. Yang terpisah dari nur. Dari semua. Ya. Inilah sahabat. Maka perjalanan rohani kita adalah bagaimana kita belajar berserah. Itu Islam. Alif, sin, lam, alif, mim. Siapa yang ke alif harus lewat sin. Jalannya lam, alif. Untuk sampai kepada mim. Islam. Siapa alif? Allah. Ana Allah ahad. Innani anallah la ilaha illa ana. Tapi tidak mungkin kamu sampai ke alif kecuali lewat shin. Maka temukan shin. Ya shin, wahai shin. Al-Quranul Hakim. Al-Quran yang benar. Yang bijaksana. Mana Al-Quran yang bijaksana itu? Ada pada Al-Quranul Mubin. Ada pada Al-Quran yang hidup, yang berjalan. Yang menjadikan laqad kana lakum fi Rasulillah. Yang menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Pada perbuatannya, pada ucapannya, pada tindakannya. Karena tubuhnya sudah sidik, amanah, tablik, fatonah. Ya, disinilah sesungguhnya
Bagaimana menyadari keberadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang disambungkan dengan tasjid lafaz Allah dan tasjid lafaz Muhammad. Sahabat, dohiron wa batinan. Nah, inilah tentang konsep hidup. Bukan banyak-banyakan rokaat, bukan banyak-banyakan pergi ke negeri entah negeri siapa, bukan banyak-banyakan, tapi maka di penghujungnya nanti yang disebut dengan iman, yang disebut dengan takwa, yang disebut dengan hijrah, yang disebut iman yang sempurna, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, adalah mampu melepaskan, adalah keberadaannya di hati, menyembelih Ismail pada diri, ya. Ismail adalah ego keberadaan wujudmu. Ismail adalah ego rasa kepemilikan akibat adanya wujud, maka semuanya menjadi milikku. Itulah Ismail yang harus kita sembelih, sahabat. Maka kebahagiaanmu, rizkinya tergantung di situ. Maka pada saat titiknya habis nanti semua, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang sudah takwa, yang sudah tawakal tadi, ya, yang sudah telanjang tadi semua, maka Allah yang menjaminnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang mutmainnah. Artinya apa? Jiwa yang sudah aslama, jiwa yang sudah menyerahkan, menyaksikan fi'il Allah pada tubuhnya, maka tidak apapun yang dilakukannya dalam berdiri, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, apapun yang dilakukan oleh tubuhnya tadi dalam bersetubuh sekalipun sholat bagi dia. Nah ini bagi orang, bahkan maaf ya, lagi di WC sekalipun sholat. Tapi banyak orang sholat tapi seperti di WC. Inilah sebetulnya tentang konsep Tuhan dari awal. Inilah apa yang dibawa oleh baginda Nabi, awwaluddini ma'rifatullah. Agama itu, awalnya agama itu adalah ma'rifat pada Allah. Akhirnya agama juga adalah ma'rifat kepada Allah. Dohirnya agama itu adalah ma'rifat pada Allah. Batinnya agama itu adalah ma'rifat kepada Allah. Supaya Allah wujud pada syariat, Allah wujud pada thariqat, Allah wujud pada hakikat, Allah wujud pada ma'rifat. Yang semuanya satu pada dirimu. Maka kau akan sampai pada martabat kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akan masuklah di penghujungnya, kul a'udzu birabbin nas. Hei wujud, jiwa yang sudah tenang, ceritakan siapa dirimu. Maka sekarang malikin nas, sekarang kamu sudah menjadi raja manusia, ilahin nas, bahkan kamu sekarang sudah menjadikan sesembahan manusia. Jangan ragu siapa Allah, siapa Rasulullah. Dia wujud, dia ada, jelas, hidup, nyata bersamamu. Hari ini, bukan nanti. Sinilah kebodohan dalam beragama yang tidak pernah bisa disampaikan tadi semua. Akhirnya kelihatan seperti mengikuti aturan, tapi perbuatan maksiat. Disinilah sahabat cara pandang sesungguhnya. Maka manusia itu akan terbang seperti burung, akan bahagia seperti Raja Wali. Dia adalah Raja Wali yang dia akan berkuasa terhadap langit, setuju langit, langit pada diri, langit di luar diri. Dia adalah insan yang bebas, insan yang sudah tidak ada lagi. Tadi inilah sesungguhnya kebahagiaan yang kalian bisa raih di sini, bukan dimanapun, sahabat. Pada inilah yang Abah ingin jelaskan. Pada saat kalian sudah demikian, jangan batasi lagi ilmumu dengan tadi semua. Wahai orang-orang yang sedang menderita rizkinya miskin hari ini, orang-orang yang sedang menderita ilmunya cetek hari ini, tapi merasa wujud, merasa hidup, merasa penting, kalianlah yang mendolimi diri kita sendiri. Itulah Allah selalu ingatkan pada kita. Ittaqullah. Ittaqullah, takwalah, heboh lam 5 watt kepada setrum PLN. Maka jangan batasi aku, karena aku itu tidak akan terbatas. Aku tidak akan terhijab. Tapi aku menyayangimu. Maka aku tidak akan berikan rezeki yang melebihi batas kemampuanmu. Kemampuanmu 5 watt. Hei ples-ples kecil, sadarilah. Jangan teriak-teriak minta isi. Yang harus kau perbesar adalah keimanan, ketakwaan, keyakinan
Dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, sampai isbat. Tadi semua. Buat apa kau teriak-teriak minta rizki, sementara kapasitasmu plus ini? Perbesar kapasitasmu. Tadi semua. Inilah manusia. Bagaimana memperbesar kapasitas Allah? Kembalilah pada Allah. Bagaimana kembali pada Allah? Allah bukan dituju di langit ketujuh. Allah bukan tujuh ada di Mekah. Tapi Allah adalah pada saat engkau napikan wujud dirimu, keberadaan dirimu, supaya setrum itu masuk seluruhnya. Cahaya itu masuk seluruhnya. Dan tiada yang membatasi. Dan itulah kehendak Allah di dunia ini sebenarnya. Karena kalian saja yang membuat hukum-hukum yang telah tunduk pada hukum manusia. Iman pada aturan manusia. Iman pada adan. Iman pada bedug. Tapi tidak iman pada Allah. Kalau dengar azan, langsung kabur. Tadi semua. Kalau dengar bedug suara, langsung ke masjid. Tapi di manakah masjid Allah justru kalian tinggalkan? Dan disinilah sebetulnya adalah yang harus diluruskan dahulu. Hari ini tidak ada lagi alasan untuk mengelak. Karena fakta sekarang sudah gagal. Fakta sekarang adalah manusia-manusia Islam tidak bahagia di seluruh dunia. Fakta hari ini. Tidak bisa dihindari. Maka tidak boleh lagi ada kata-kata yang disembunyikan. Akhirnya manusia jadi perahan orang-orang yang sama bodohnya, tapi ngerasa berilmu. Ya jual ilmu dengan sekehendaknya. Dan juga termasuk kalian ahli-ahli ruhani gadungan yang selalu menjual adalah liko yang kau lakukan itu hanya cilukba. Akhirnya kalian adalah bukannya melepaskan kemelekatan orang, bukannya kalian melepaskan penderitaan orang, malah sebaliknya semakin melekat. Ingat, mengeluarkan uang untuk akal-akalanmu liko itu sebetulnya akan membuat dia lebih melekat dari sebelumnya. Karena manusia tadi takwanya belum sempurna. Maka itulah kenapa mereka tidak mau sodako. Itulah mereka tidak mau zakat. Itu kau paksa dengan iming-iming seolah-olah bisa liko. Sementara tubuhnya masih bangke, tubuhnya masih kebo, tubuhnya masih beruang, tubuhnya masih... Bagaimana kau akan... Buat apa kau taruh ceri di antara gunungan tai kebo? Nah, di semua. Apalagi kau jual belikan itu. Maka Abah muncul dari mulai akhir tahun ini karena terlalu banyaknya korban manusia yang ingin kembali pada Tuhannya. Karena pada saat sudah kembali pada Tuhannya surga. Seharusnya. Karena takwa itulah syaratnya adalah kebahagiaan itulah takwa. Dan takwa adalah bukan menjalankan yang disuruh dan menjauhi yang dilarang. Tapi yang berbuat masih kamu. Itu bukan takwa. Ya. Lillah yang diartikan lilillah. Tadi. Akhirnya manusia nggak sadar jadi mutajilah. Kalaupun bahasa dia lillah, dia dan Allah, itu pun adalah jabariyah. Mana ada kamu dan Allah? Akhirnya menuduh kamu hulul pada orang, itihad pada orang, wahdatul wujud pada orang. Dari awal pun. Kan Allahu ma'ah wa huwal ana alaihi ma'alaihi kan. Dahulu Allah itu hanya ada sendiri dan sekarang pun hanya dia sendiri. Bebas dari ruang isi makan, isim zaman. Ya. Kodimnya adalah kodim zati, bukan kodim idopi, bukan kodim zamani, sahabat. Nah, sementara kalian sekarang anggap Tuhan kamu adalah kodim zamani. Bahkan kodim idopi, Allah lebih dahulu dari kamu. Ini kebodohan. Ya. Dia adalah kodim zati. Ingat itu. Ya. Maka inilah kunci adalah sesungguhnya adalah bagaimana kamu harus telanjang. Maka tadi, siapa yang muka alif harus ketemu dengan shin. Ya shin. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran. Al-Quran Al-Hakim. Innaka sesungguhnya engkau shin. Laminal mursalin adalah seorang utusan. Dia hidup di zamanmu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada untukmu. Dan keberadaannya tidak akan pernah membuat Gusti guru sejati pada diri setiap orang itu cemburu Tuhannya. Karena dia tidak pernah merasa jadi guru, tidak pernah menjadi mursyid, tidak pernah merasa ada. Dia hanya menyampaikan, menebarkan nur Tuhan adalah atas kehendak Tuhan. Bukan atas kehendak dirinya. Kalau kehendak dirinya dan nafsunya, inilah muncul penipuan. Berkedok.
ruhani. Ya, inilah akhirnya manusia akhir zaman yang sedang haus ruhani terjebak dalam kemelekatan baru. Ingat sahabat, kalian berdagang ditipu 100 juta. Itu kalian kemelekatannya tidak akan, walaupun kalian rugi 100 juta, tapi itu ada proses. Bahkan kalian dengan kata sabar, kalian akan mengerti setelah kalian mengerti pada qada dan qadar. Tetapi 10 juta atau 5 juta yang dikadalin oleh ahli guru-guru rohani palsu, itu melekatnya tidak bisa. Ya, sampai ada tukang sayur basah yang mengumpulkan 100.000 sehari. Sampai saya berancol. Bagaimana mungkin proses yang salah akan menghasilkan akhir yang benar? Saya sudah, tapi sekarang tadi, nah itulah, ya, tolong bebaskan diri kalian, adalah sembuhkan, adalah dari ya hal dan buat orang-orang yang melakukan itu, tolong tobatlah, ya, tolong berhentilah, kasihani orang-orang yang ingin kembali pada cahaya. Seperti tadi, Bohlam Limawat yang teriak-teriak ingin mendapatkan setrum yang lebih banyak, cahaya yang lebih terang. Tidak mungkin. PLN tidak salah, karena setrum selalu ada. Mau berapa watt pun kau pasang, dia akan selalu isi. Sebagaimana inilah rezeki, kata Imam Ghazali. Orang-orang yang berdoa minta rezeki, tapi kapasitas imannya sebesar ini, walaupun hujan 7 miliar tahun, kamu bisa menggunakan akal logika. Pada saat besok hujan, kamu jajal, ini bukalah toplesnya. Dan ini bukalah toplesnya. Ember, bukalah toplesnya. 1 jam hujan, ember akan mendapatkan seluas ember. Toples ini akan mendapatkan seluas toples ini. Dan adapun ples botol kecil ini akan mendapatkan sebesar ples ini. Manusia sibuk mencari isi, tapi lupa bagaimana memperbesar iman. Bagaimana memperbesar takwa. Dan Allah menyuruh kepada kita untuk takwa. Justru untuk ingin membawa kamu bahagia. Supaya kamu tidak dibatasi. La hijabaka illa biwujudika. Ya, ada lagi penghalang pada dirimu dari kebahagiaan Tuhan. Rasa Tuhan. Hidup merdeka. Bukan peles yang selalu diotak-atik dengan aturan-aturan manusia. Takut ini, takut ini, takut ini, dosa itu. Ini peles kerdil. Yang Tuhannya sendiri tidak berbuat demikian. Yang Tuhannya selalu ingin memberi. Karena dia yadullahi fawqa aydihim. Ya. Inilah sahabat. Jiwa-jiwa kerdil kemiskinan ini. Kenapa? Karena tidak ada al-yakin. Iman itu bukan percaya. Iman itu adalah al-yakin. Ya. Iman itu al-yakin. Ya. Dan yakin itu adalah dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin, itulah iman. Walibasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Dan takwa itu adalah merupakan ya takwa itu supaya bisa telanjang. Ya, disinilah yang harus dipahami sahabat semua. Karena Abah tidak bisa menolong kalian. Itulah yang Allah ingatkan pada kita. Itulah juga berkaitan dengan bagaimana Allah tidak bisa menolong Abu Thalib. Nabi Muhammad sekalipun tidak bisa menolong Abu Thalib. Nah, inilah sandaran-sandaran manusia yang kayak begini. Syafaat. Syafaat itu apa? Ya. Allah sudah mengatakan, kamu harus menolong dirimu sendiri. Bukan orang lain yang memperbesar kapasitasmu. Inilah. Sekarang dohirkan di alam dunia. Kamu berdoa, ya Allah berikan aku kenyang. Ya Allah berikan aku kenyang. Abah bantu doa, semoga si fulan itu kenyang. Kamu sendiri nggak makan sama saja. Nah, itulah agama tentang furoda, perjalanan individu masing-masing. Setiap individu harus merubah dirinya. Dan nah sinilah manusia, karena sudah ada manusia yang syirik. Manusia melindungi manusia, manusia melindungi manusia. Petentang-petenteng jadi mursyid. Tadi semua ya. Hanya untuk menjajah manusia. Tapi tidak memberikan faedah apa-apa selain kesyirikan yang kamu lahirkan, yang kamu ciptakan. Nah, inilah mari kita rubah paradigma ini.
Karena kamu adalah something, kamu adalah spesial. Kamu adalah the champion. Kamu ada di dunia ini champion. Siapa dia itu? Setelah ditiupkan ruhmu itu, nafahtu fihi min ruhi, kenapa kau batasi dengan segala kejahilan? Sehingga kamu di dunia ini hanya diatur hidup penuh dengan mengikuti tadi, menjauhi dilarang, tapi tidak bahagia. Karena nggak ngerti konsep Tuhan. Ya. Dari awal konsep Tuhan itu adalah suluh telanjang. Nah, itulah tadi, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali engkau telah habiskan, adalah serahkan fiilnya pada tubuhmu, serahkan asmanya pada hatimu, serahkan sifatnya pada ruhmu, serahkan sirnya, adalah zatnya pada sirmu. Dari semua ya. Saksikan tubuhmu adalah fiil Muhammad, saksikan hatimu adalah asma Muhammad, saksikan ruhmu sifat Muhammad, dan jadilah dirimu wujudullah. Tadi namaku Allah, nama zatku, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Itulah rahasia berdua, aku dan kamu. Ya. Karena Allah dan Muhammad sudah menikah batin, tidak pernah berpisah. Dohiron wa batinan. Inilah yang harus kita pahami konsekuensinya. Pada dasarnya juga termasuk pernikahan. Pernikahan itu adalah menikahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah kenapa dalam pernikahan syariat sekalipun adalah dengan 2 kalimat syahadat. Inilah yang harus dipahami. Ya. Tapi siapa yang menjadi saksinya Allah? Siapa yang jadi Muhammad? Dari semua. Ya. Yang menyaksikan siapa? Adam. Dari semua. Marilah kita luruskan. Ya sahabat. Karena kalau tidak demikian, manusia malah makin terus dibangun masjid-masjid. Jadilah masjid-masjid ad-dirar yang menjadikan tempat pertengkaran, yang menjadikan tempat manusia menjual nama Tuhan dan nama Muhammad. Ya, adzan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahnya disebut-sebut Allahu Akbar, salatnya Allahu Akbar, tapi Allahnya tetap kerdil. Begitu punya hutang sedikit, hutang lebih akbar dari Allah. Pada saat kamu punya masalah dengan anakmu, masalah anakmu lebih besar daripada Allah. Pada saat kau anggap pekerjaanmu lebih besar daripada Allah, terus apa ucapan Allahu Akbar? Kenapa bukan Allahu Kabir, tapi Akbar? Akbar itu berarti sudah habislah kamu. Maka kenapa diingatkan? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu setelah kamu tubadil. Setelah kamu ngerti apa itu qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, munajat. Leburlah tubadil isim fa'il dan isim maf'ul. Baru Akbar Allah itu. Kau sudah bergerak dari Baitul Muharram ke Baitul Maqdis, ke Baitul Ma'mur, Akbar. Sampailah. Maka disitulah ada muqaranah tuziyah, muqaranah bastiyah. Habiskan semua. Tadi. Sudah betul-betul dialah yang menyembah dirinya. Wa ani ibuduni hada siratil mustaqim. Akulah yang menyembah diriku sendiri. Maka jangan lagi ada konsep, wah ini ilmu tinggi. Mana ada ilmu itu tinggi? Semua itu ilmu itu Allah. Itu hanya batasan kepada ilmu yang pada ruang makan, isim zaman. Dari awal pun kamu sudah bersama Allah. Karena kamu milik Allah. Yang ditiupkan, ingat itu. Bukan khalaqa, bukan ja'ala. Tapi adalah nafahtu. Maka itulah kaitannya dengan nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Untuk tersambung dengan frekuensi dia. Kalau kamu yang ada kamu, maka nerakalah seperti minyak yang berada di samudra. Dibontang-banting dengan ombak kehidupan. Dengan dibontang-banting dengan tagoyurnya alam. Antara ada dan tidak ada. Antara muda menua. Antara sedikit banyak. Dari sehat menuju sakit. Dari sakit menuju sehat. Semua yang dilihat kamu hanya tagoyurnya saja. Menderitalah kamu. Karena pada dasarnya, apalah artinya? Kopi 1 sendok dimasukkan ke cangkir ini, hitamlah dia. Ini. Maka ini bicara dosa. Anggaplah hitam ini dosa. Kalau kamu yang ada, apapun yang dilakukan dosa. 1 sendok kopi di gelas ini, hitam. Coba 1 sendok kopi itu dimasukkan ke sini, masih hitam walaupun sedikit. 1 sendok kopi kau masukkan di bak mandimu, sudah mulai tidak terpengaruh. 1 sendok kopi kau masukkan di danau Antartika, di Samudra Pasifik. Apa artinya? Maka disinilah juga cara memandang
pahala dosa itu apa? Apa pahala itu? Apa dosa itu? Justru dosa itu pada saat kamu membatasi keberadaan Tuhan. Tadi. Coba sadari. Maka tadi. Masalahmu. Masalahmu itu secuil, ibaratkan kenapa terasa masalahmu itu terasa? Seumpama adalah 1 sendok teh yang kamu ambil. Dan kamu di ruangan yang kecil ini, ya tentu akan coklat. Warna coklat yang ada di gelas itulah karena kapasitas dirimu yang ada. Bagaimana kau akan menampung rezeki Allah yang maha luas? Bagaimana kau akan terbang ke alam lautnya Allah? Sementara kau terjebak di dalam alam nasut, alam sempit, alam ketidakadaan alam palsu, alam yang selalu tagoyur. Kamu akan digonjang-ganjing setiap waktu. Sebagaimana minyak yang berada pada ombak gelombang samudra ini. Maka dengan nafas inilah semua. Tariklah keberkahan pada dirimu. Hidupkan dari semua. Ruhmu tidak dalam tubuhmu. Tapi dia inilah kamu diliputi oleh dia semuanya. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Inilah sahabat tentang takwa. Maka Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis sholat. Ini sholat. Jangan artikan salah lagi sholat. Karena orang yang belum aslama tidak akan bisa sholat. Siapa yang sholat? Berdiri pun sholat kamu adalah wujudmu. Rasa wujud dalam sholat itu sudah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbihatan. Fadzukul adab. Coba. Akhirnya kata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunha. Sia-sialah yang kamu lakukan itu. Fawailul lil musallin. Celakalah kamu. Sahunal ladina hum yura'una. Karena kamu berbuat riya. Apa itu riya itu? Keberadaan dirimu. Riya itu. Wujuduka danbun. Kalau dalam hikam am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Apa itu syahwat itu? Bedakan syahwat dan rahmat. Tadi semuanya. Tuhan memberikan syahwat sebagai rahmat itu indah. Karena untuk kenikmatan, untuk keindahan, kebahagiaan. Tadi semua. Justru manusia banyak sekarang ini karena tidak mengerti. Akhirnya syahwatnya itu menderita. Walaupun dihukum dengan sebuah aturan. Dengan atas nama kantor KUA sekalipun. Tapi yang adalah penderitaan. Rumahmu tidak menjadi baiti jannati. Istrimu tidak menjadi bidadarimu. Suamimu tidak menjadi bidadari dari istrimu. Dan makanannya adalah makanan neraka. Setiap waktu adalah kegelisahan, rumah panas, masalah muncul. Tadi. Karena kamu yang ada adalah kamu. Itulah kata Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka. Sesungguhnya engkau adalah seorang utusan. Maka bagi engkau yang belum menemukan guru sejatimu. Maka bersandar sementara kepada orang yang mengajarkan kamu. Tadi semua. Tapi pandang dia bukan sebagai dia. Tapi kalau kamu pandang dia bukan sebagai dia, tapi dia minta duit, itu pasti masih dia itu. Kalau kau pandang dia adalah bukan dia, hanya omongan saja, tapi dia minta syarat, sekian rupiah, pasti dia itu. Karena Allah itu nggak pernah minta duit. Allah nggak butuh duit. Tadi Allah itu Ar-Rahman, mencintaimu tanpa syarat. Ingat itu. Allah itu Ar-Rahmani, yang memberikan nikmat besar kepada siapapun tanpa syarat. Marilah belajar mencintai makhluk tanpa syarat. Dan inilah pelajaran kepada kita semua. Maka demikian pula adalah Islam. Islam dari alif menuju sin, tapi sinnya lupa, jangan lupa ada 3 gigi di situ. Kenapa sin itu ada 3 gigi? Ada 3 titik di situ. Kenapa buahnya itu ada bukit turisin, syakar, syukur. Maka konsep manusia itu syukur. Tapi kata Allah, hanya sedikit dari orang yang bersyukur, yang ikhlas. Ingat, orang baru ucapan syukur. Maka ucapan syukur itu bukan alhamdulillah. Tapi perbuatan. Perbuatan. Itulah syukur. Maka syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur al jawarih. Syukur dengan perbuatan. Bagaimana syukur dengan perbuatan? Tadi.
lepaskan dulu pakaiannya. Aku 4, aku 3. Jasadmu masuk. Kenapa syin itu geriginya 3? Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Ya, dan la ilaha illallah, la ma'budu illallah, naik la ilaha illallah, la maksuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, untuk sampai kepada lam, latipun mim, la maujuda illallah. Tadi semua. Maka sekarang kamu bukan lagi peles kecil ini yang teriak-teriak. Yang lucu adalah kayak teri yang hidup di antara samudra, hidup bersama paus, dia teriak-teriak. Dia manusia. Adalah teri-teri, adalah partikel-partikel debu dari mikrokosmik ini yang tidak sadar diri, merasa besar, salatnya Allahu Akbar, tapi begitu kecil Tuhannya di hadapannya. Tadi semua, apa buktinya Allah itu kecil? Tadi, semua persoalan sekecil apapun terasa oleh dia. Hantaman yang masuk pada dirinya terasa oleh dia. Penderitaannya terasa oleh dia. Maka inilah yang harus dirubah oleh kalian. Diri kalian sendiri. Berhenti bersandar pada siapapun. Dan Allah sudah memberikan contoh ya tentang syafaat juga. Ya, ingat, Muhammad bin Abdullah itu tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun. Karena dia manusia. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Tadi, illa wahyu yuha. Nur Allah, nur Muhammad yang ada pada Muhammad itu. Kalau bersandar kepada jasadnya, meninggallah dia sekarang tidak ada. Bahkan masa hidupnya dia tidak bisa menolong paman yang dia kasihi. Coba kalian jangan bodoh. Makhluk tidak ada yang punya daya dan kekuatan. Ya. Sebagaimana api ini makhluk, tapi siapa panasnya? Nasi itu makhluk, siapa yang membuat energi kenyang itu? Parfum ini makhluk, siapa yang buat wangi itu? Ya Karim. Dari semua, ya. Maka Allah ingatkan kepada Muhammad, innaka la tahdi. Engkau tidak bisa memberikan hidayah. Ingat ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbab, kepada orang man yang kamu cintai. Apalagi kamu kenal aja enggak. Inilah kebodohan orang Islam. Yang sadar tiap hari bersama diri Rasulullah itu. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lahir saja dibacakan berjanji, ya Nabi salam alaika. Coba. Kenapa kau sambut dia? Tapi kau napikan dia. Kenapa kau sambut kehadirannya dengan kau gunting rambutnya? Kau beri nama. Nama siapa itu? Bukan namamu. Nama kepada Muhammad. Ada semua. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dialah Rasulullah. Tadi kau sekarang pun tidak ada tanpa Rasulullah. Inilah. Makanya sekarang ini silahkan kalian baca sholawat kepada Nabi yang di Madinah itu 1 triliun kali sekalipun. Kalau kamu tidak sadar kepada yang di sebalik beliau itu, nurun ala nurin, Muhammad Harid, Muhammad Haq, Muhammad Majaji, Muhammad Hakiki, maka kepada paman yang dicintai sekalipun Allah ingatkan. Itu Quran yang ngomong. Apalagi kalian sudah hinakan dia Mi'raj. Itulah pantas kalian. Rasulnya kalian hinakan. Muhammad dia disadari wujudnya, kehadirannya setiap waktu. Kau padahal pada wujud siapa dirimu itu? Kita saja mim ha mim dal. Itulah yang misi yang dibawa oleh dirinya alhamdulillah. Tadi semua. Karena dia adalah wujudullah. Dia ainullah. Hakikatullah. Tadi semua. Hanya sibuk aja dengan urusan dosa dan pahala. Siapa yang berdosa, siapa yang berpahala. Apapun yang kamu anggap pahala, itulah dosa. Kalau kamu nggak ngerti siapa yang membuat pahala itu. Tadi semua. Ya. Inilah. Aduh. Tadi. Korban rombongan si berat imam kuduriat Nabi inilah penyebabnya. Maka Abah dia bilang, kamu masih punya cinta kepada makhluk-makhluk itu sedikit pun di hatimu, bencanalah hidupmu di dalam dunia ini. Jangan usah bicara di kehidupan yang akan datang. Di sini saja kau sudah akan menderita. Abah kasih tahu tadi semua. Ya. Orang yang sudah terbebas dari kesyirikan, maka dia akan bahagia di dunia ini. Jannatul ma'wa syiat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu
akan didapatkan. Kok memang kita di dunia ini Allah sudah suruh kita happy kok. Hanya merasakan kehadiran Dia kok. Kalian bayangkan dengan suami sendiri, suami istri aja udah nggak merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Bagaimana kepalsuan hidup ini? Sehingga tidak nyata Tuhan itu pada rasa. Padahal yang harus kalian rasakan adalah rasa kehadirannya pada tubuh Muhammad. Itulah kisah Tuhan, dongeng Tuhan dalam pernikahan. Ya, maka Allah katakan kepada kita begitu banyak ayat, ya, termasuk wa ka'ayyi min dabatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiun alim. Allah tuh mana Allahnya? Bukan alif lam lam yang kau sebut itu. Allah itu adalah hu pada fiilnya, pada gerak tubuh, itu hu-nya. Kemudian lam adalah pada asma di hatimu. Lam awal adalah pada sifat di ruhmu. Alif adalah zatnya, pada jalal dan koharnya. Berarti Allah. Itulah. Karena gak bodoh. Maka tubuhmu fiilnya, hatimu asmanya, ruhmu sifatnya, sirmu zatnya. Pada wujud Muhammad, mim, ha, mim, dal. Jadilah ini Al-Quran. Al-Quran qadim wahyu minul ya ora ditulis bisa diwoco. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Maka berhentilah baca rotib, baca apapun. Ya, kalau kamu tidak menyadari kehadirannya. Apapun yang kau baca itu maksiat. Maka Abah katakan, orang yang tidak mengenal Allah, awaludini ma'rifatullah. 1 jam baca Quran pun maksiat. 1 jam sholawat pun maksiat. Maaf ya, ini harus disampaikan. Dahulu orang berkata, ya yang penting dia lakukan itu dulu. Ya, tapi sekarang ini sudah korban. Sekarang tidak ada lagi waktu. 2025, gerbang sudah mau tertutup. Pergantian makhluk akan sudah mulai ada. Tadi semua, ya. Mereka yang tadi di bawah akan naik ke atas, yang di atas turun ke bawah. Dalam martabatnya. Sayang hanya orang-orang tertentu yang bisa mengerti ini. Ya. Maka Abah minta kepada Hirudi yang dari Cidahu terus sampaikan berita ini. Ya. Apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang sudah siap kembali. Wali-wali alam yang ingin kembali menjadi wali kutub. Tadi semua. Ya. Yang akhirnya mereka berada pada alam itu, mereka sendiri ada protes. Kami hanya diberhalakan manusia, hanya untuk mencari jabatan. Makam-makam kami yang nggak ada itu sebetulnya nggak ada. Mereka jadikan pemujaan. Mereka jadikan mencari jabatan. Kapan kami menjadi wali kutub? Bukan wali alam lagi. Yang dijadikan alat oleh mereka-mereka yang mentuhankan makhluk di alam dunia ini. Ini sahabat yang harus dipahami dalam kehidupan tadi semua, ya. Mudah-mudahan maka Allah ingatkan wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluargamu supaya sholat. Siapa keluarga itu juga? Bukan hanya keluarga di luar dirimu, tapi keluarga pada dirimu. Matamu, telingamu, tanganmu, kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam. Itulah keluargamu. Tadi. Perintahkan pada keluargamu. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Jadikan negeri akhirat. Apa itu negeri akhirat? Lepaskan pengakuan melihat itu dirimu. Melihat itu adalah kamu hanya punya mata. Yang melihat itu insan. Pada basirnya Muhammad. Pada basarnya Allah. Yang mendengar itu adalah insan. Pada sami'nya Muhammad. Pada sama'nya Allah. Demikian pula pada wujudmu. Sesungguhnya hanya insan. Nur Muhammad. Nurullah. Sahabat. Maka kata Allah adalah la nas'aluka rizqa. La nas'aluka rizqa. Dan kami tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki. Siapa bilang? Ya. Hei bohlam 5 watt yang sedang bergantung. Bukan mencari-cari setrum. Setrum nggak pernah pisah dari dirimu. Yang harus kamu besarkan wattmu itu. Apa artinya watt itu? Napikan
Jangan kau halangi setrum ingin masuk pada dirimu. Karena kau terus teriak-teriak minta setrum. Sementara watt mau 5 watt. Dia tuh ngerti. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa ila. Tidak akan memberikan. Karena kamu akan putus. Maka inilah orang-orang sekarang ini. Karena dari ketololan orang syariat yang hanya syariat. Ingat. Juga orang hakikat yang tidak mau bersyariat. Orang syariat yang tidak berhakikat. Inilah ketololan. Akhirnya yang berhakikat setrum tidak pernah terang karena nggak ada syariatnya. Tadi semua bohlamnya. Saya setrum, saya Allah, saya Allah. Tapi mana wujudnya? Mana fiilnya? Ini juga orang-orang hakikat yang tadi semua. Yang dan sama orang syariat. Nih saya lagi sholat. Mana ruhnya? Mana setrumnya? Inilah Imam Ghazali sudah menyarankan pada kita. Jamukan. Kawinkan. Banyak orang kawin tapi pirok. Akhirnya sekarang. Ya. Akhirnya merasa diperkosa oleh suaminya. Akhirnya. Manusia akhir zaman. Tadi semua. Akhirnya duit nggak punya. Kenikmatan bersetubuh pun nggak punya. Rasa nggak punya. Terus apa yang kamu punya jadinya? Nah inilah ya barangkali yang tadi kata Allah. La nas'aluka rizqo nahnu narzukuka wal akibatu litaqwa. Karena kata Abah juga. Rizki itu akibat takwa. Apa takwa? Telanjang. Bagaimana telanjang? Napikan bohlam 5 watt itu. La hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun. Tapi ingat, membuang ajuja semplongnya lampu itu berat. Maka disitulah ada riado. Orang belum ada di apa-apa, prosesnya belum beres, disuruh cilukba. Nah inilah persoalan lagi. Tadi semua ya. Menapikan bohlam itu tadi. Menaikkan daya. Bagaimana menaikkan daya? Menafikan dirinya. Maka harus dilawan dulu tubuhnya. Maka kenapa saum 40 hari? Ngabeti tingkat 1, ngabeti tingkat 2, itu ngerowot tadi semua. Karena itu tadi, bohlamnya ini, kapasitas luarnya harus disadarkan dulu. Tadi semua. Yang membatasi si setrum 5 watt itu. La hijabaka illa biwujudika. Tadi semua. Ya. Ada lagi yang saum, puasa. Daud, Senin, Kemis. Tapi tetap yang puasa, sama saja tidak saum itu. Tadi semua. Siapa puasa? Gua. Tadi. Ngapain? Cari pahala. Udahlah. Tadi. Itu wahum yasabuna annahum. Berhenti di situlah. Bagi kalian, Abah kemarin ada tamu, bahkan sudah saum Daud, udah hampir 10 tahun. Dia bilang, apa dampaknya? Abah tanya. Nggak ada. Itulah. Kamu itu buang-buang waktu. Daripada kamu lapar, puasa ingat lapar, lebih baik makan. Rasa itu wujud Allah. Coba Allah itu kurang apa? Karena imsak saum itu maaf ini, jangan dipelintir. Saum syariat buat tubuh bagus. Karena tubuh ini akan lemah hanya untuk melemahkan tubuh saja. Maka riadoh tadi untuk menyadari nih si bangke ini. Tadi semua kan kamu ngerti bagaimana proses saum itu diadakan. Karena tadi yang namanya nafsu itu pada saat masuk di neraka panas pun dia nggak ada masalah. Dimasukin neraka dingin 1 miliar juta tahun nggak masalah. Tadi semua beda dengan akal. Tapi nafsu itu kan pada saat disuruh puasa, nah itu lemah dia. Maka tadi buat saya, ada lega yang tanya ke Abah Bani, kenapa saya membuat orang irian ya? Saum syariat. Saum syariat adalah buat kamu cocok. Untuk sementara ini. Lawanlah tubuhmu itu. Tadi ya. Tapi baru tingkatkan. Jangan ingat laparnya itu. Tapi ingatlah lapar itu juga Allah. Maka kullu syai'in yarji'u ila sholihi. Kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Lapar juga Allah. Kenyang juga Allah. Gitu loh. Tadi semua. Inilah kalau enaknya sudah kenal Allah. Maka ada bahasa, kata dia, aku tidak bisa sembunyi dari Abah Setu. Tadi semua, aku temukan engkau dalam sekecil apapun piil. Tadi semua. Di situ aku akan menemukan surga. Aku akan terbang menjadi Malikin Nas. Tadi semua, Raja Wali yang terbang tinggi. Dan kau bisa menikmati segalanya. Ya. Itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan, bahwa sebetulnya Abah sudah siapkan 11 ayat dalam Al-Quran tentang takwa. Tapi
Kayaknya satu ayat saja cukup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min termasuk ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei bohlam-bohlam 5 watt, hei ples-ples kecil, berhentilah teriak-teriak minta isi. Gitu. Tadi semua. Berhentilah minta isi. Perbesar kapasitasnya. Bagaimana memperbesar kapasitasnya? Hilangkan keberadaan wujud palsumu itu. Kau batasi dirimu dengan ples ini. Kau 1 triliun tahun, kau buka tutupnya, hujan nggak berhenti, tetap sebesar ini. Karena rezeki, ilmu, apapun, bukan tentang size, ya. Bukan tentang watt, ya. PLN siap, coba dibuktikan. Kan nggak usah lagi berdoa, bohlam 5 watt, nggak usah lagi berdoa, ya PLN berikanlah aku setrum yang luas. Kan kayak kamu minta rezeki begitu. Ya Allah, berikan aku rezeki, berikan aku ini, hilangkan persoalanku. Gimana mau hilang? Tadi semua. Ini sebotol begini, jangankan 1 sendok kopi, 2 tetes kopi udah hitam. Nah itulah. Itulah tadi semua. Ketidakbahagiaan itu kayak kopi hitam di secangkir ini hanya dengan 1 sendok kopi. Coba buang. Leburkan pada laut. Pada bahrul hayat. Nah tadi Muharramnya harus benar. Masuk safarnya. Baru nanti lahirkan. Barulah Jumadil awalnya. Cari air ma'ul hayat. Sampai Jumadil akhir. Akhir pencarian airmu. Berhentilah di akhir Jumadil akhir itu. Untuk apa? Rojab. Oh. Tadi. Setelah Rojab turun Sya'ban. Untuk tubuhmu. Sholawat. Masuklah Idul Fitri. Id ada yang udu untuk ruhmu. Karena udah Rojab. Sya'ban. Ayyada yu'ayyidu. Kalau tubuhmu sudah jadi Muhammad. Pestalah tubuhmu Idul Fitri. Tadi. Maka masuklah kamu pada Syawal. Meningkatlah segalanya. Yang tadinya ples ini, maka di akhir Syawal ini sebesar ini. Kamu sudah naik bahagianya. Dari sini ke sini pun kamu sudah bahagia. Cuma manusia kalau masih ada, tetap segini tidak bahagia. Teruskan, lanjutkan perjalanan. Naikkan segini. Sekarang kopi sesendok itu udah pada saat segini udah tidak lagi terpengaruh olehmu. Persoalan anakmu, apapun usahamu, dagangmu. Karena anggap sesendok teh, apa kopi nggak berasa. Apalagi sekarang kamu sudah masuk pada tadi Jumadil akhir mencari ma'ul hayat, bahrul hayat. Kamu sudah menjadi lautan ilmu, lautan paham, lautan rasa, lautan cinta. Maka nikmati dunia ini untukmu. Itu saja dari Abah. Terus berjalan sekali lagi. Dan buat sahabat-sahabat yang merasa jadi guru rohani, tolong berhenti menipu umat. Kasihani mereka. Mereka itu datang padamu punya masalah. Bukan kau tambah masalahnya, ya. Bukan engkau malah senang-senang dengan masalah mereka. Dan Abah menyaksikan, walaupun dari jauh Abah sudah melihat, kalian sendiri nanti akan bahaya. Tadi semua, ya. Itu saja, mohon maaf tersurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.